ajar cetak dan langkah-langkahnya. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang sangat umum digunakan oleh para guru. Namun, sedikit guru memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Hal ini dikarenakan para guru terbiasa menggunakan bahan ajar cetak yang sudah jadi, biasanya digunakan dari pusat atau yang ada di pasaran. Hal seperti ini tidak keliru, namun ketergantungan seperti ini menyebabkan para guru kurang kreatif untuk menulis dan mengembangkan materi ajar sesuai dengan karakteristik siswa. Materi ajar cetak yang selama ini digunakan adalah adanya suatu penyeragaman untuk semua siswa di seluruh Indonesia, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun yang tinggal di daerah pedesaan. Untuk itu, sangatlah penting para guru memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang bahan ajar cetak yang baik untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam membuat bahan ajar, terdapat teknik yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, ada beberapa ketentuan yang hendak kita jadikan pedoman, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, judul atau materi yang disajikan harus berisikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, untuk menyusun bahan ajar cetak, ada 6 hal lain yang perlu dimengerti dalam Prastowo 2011, yaitu yang pertama, susunan. Tampilannya jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, handout sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah. Judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur, kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Yang kedua, bahasa yang mudah, maksudnya adalah mengalirkannya kosakata, jelas kalimat, dan jelas hubungan antara kalimat, serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Mampu menguji pemahaman. Hal ini berkaitan dengan menilai melalui orangnya atau checklist untuk pemahaman. Yang keempat, adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar cetak, dilihat tulisannya mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Yang kelima, kemudahan dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar cetak terhadap mata. Dalam hal ini, huruf yang digunakan hendaknya tidak terlalu kecil dan enak dibaca. Selain itu, urutan teksnya juga harus terstruktur dan mudah dibaca. Yang keenam, ada materi instruksional. Hal ini menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Tenaga pendidik harus mengetahui macam-macam bahan ajar. Bahan ajar tergolong menjadi 2 macam, yakni bahan ajar cetak dan non-cetak. Meskipun kini teknologi semakin pesat, bahan ajar cetak tidak tergeser begitu saja oleh bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang berupa fisik, dapat dipegang, berupa lembaran buku atau kertas. Berikut adalah jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Yang pertama ada modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Yang kedua, handout. Handout atau HO adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara. HO dimaksud untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi untuk materi pembelajaran sebagai pasangan bagi mahasiswa.
Yang ketiga, lembar kegiatan siswa atau LKS. Lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus memuat kompetensi dasar yang akan dicapainya. Yang keempat, buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan, buah pikir dari pengarangnya. Isi buku didapat dari berbagai cara, misalnya hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, autobiografi, atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. Karakteristik bahan ajar pembelajaran cetak. Ada beberapa karakteristik bahan ajar cetak, yaitu yang pertama, harus mampu membelajarkan sendiri para siswa. Artinya, bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Yang kedua, bersifat lengkap. Artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi. Persyaratan yaitu materi-materi pembelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan atau tugas-tugas, soal-soal evaluasi, beserta kunci jawaban, dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga, mampu membelajarkan peserta didik. Artinya, dalam bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan. Bahan pembelajaran cetak merupakan perangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang mencangkup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya, serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Bahan ajar cetak sangat penting bagi kita untuk dipelajari karena dapat meningkatkan atau mengembangkan kurikulum menjadi naskah bahan belajar cetak dan dapat memberikan pengetahuan dasar bagaimana cara meneliti dan menilai bahan belajar cetak untuk kepentingan pembelajaran. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.